Hai everyone, menjumpai Anda dari kota Brisbane, Australia. Saya berharap Anda dalam keadaan yang baik dan sehat senantiasa. Kalau kita melihat generasi zaman sekarang ini, kita akan bertanya-tanya. Mungkin generasi saya akan bertanya-tanya, masih waraskah generasi ini? Ataukah sudah pernah terkena cuci otak seperti zombie yang tidak bisa menggunakan nalar perasaan yang benar itu, naluri yang wajar, dan pemikiran yang normal. Semuanya ngomong seenaknya. Entah itu fitnah, entah itu hoax, entah itu bohong, entah itu keluar dari kesombongan, tetapi kata-kata yang terlontar itu ya, sangatlah menista dari pribadi yang mengucapkannya. Dan perhatikan ini, kata-kata yang kita sudah lontarkan tidak bisa kita tarik kembali. Ya, ada beberapa orang yang setelah mengeluarkan kata-kata ketangkep polisi, kemudian mereka mengatakan meminta maaf. Ya, tapi itu merupakan satu alasan yang tidak lucu lah begitu. Yang saya lihat adalah semuanya cepat tersinggung, semuanya dianggap penghinaan martabat, semuanya cepat lapor polisi. Seperti drama aja di kelas TK. Ya, ketika anak satu mencubit anak kecil lainnya, ya langsung saja saya laporan ya kepada guru kelas. Saudara, apa yang kita lihat itu drama yang tidak lucu buat 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 keadaan zaman yang maju dengan teknologi. Makin maju teknologinya, makin mundur akhlak daripada manusia. Yang kita perlu perhatikan adalah Tuhan itu kudus. Ya, oleh karena Tuhan itu kudus dan Tuhan itu kasih, maka ya, janganlah terkejut ataupun terjungkal saat ini. Tuhan sewajarnya mengalami kemarahan. Kasihnya hanya ingin melihat apa yang baik terjadi pada ciptaannya. Kekudusannya tetap akan menentang dosa. Tuhan menginginkan manusia ya, melakukan apa yang benar dan baik sehingga mereka dapatlah menikmati hasil ataupun tujuan dari asal mula manusia diciptakan. Ulangan 30 ayat 15 mengatakan demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku ya memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintahnya, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Luar biasa ayat ini. Ya, sebagai satu peringatan kepada kita, sebagai satu pegangan pada kita. Kalau kita mau bertambah banyak, kalau kita ini mau diberkati Tuhan, kalau kita ini mau hidup penuh dengan arti. Ulangan 30 ayat 15. Nah, mengetahui kebrengsekan manusia akibat dosa, amarah kebenaran Tuhan itu tersulut. Oleh karena tidak adanya keadilan dan kebenaran, ya, tidak ada keadilan dan kebenaran, itu berarti keluar dari kekudusannya. Apa yang terjadi di atas muka bumi ini, di antara anak manusia, maka kemarahan Tuhan itu bangkit melawan kebusukan manusia. Ketika dia melihat kejahatan, kemarahannya memuncak. Orang yang sudah diperingati berkali-kali dan tidak berubah, maka jangan heran melihat Tuhan bertindak hari-hari ini menegakkan kebenarannya dan kekudusannya. Dia sendiri yang akan bertindak. Tidak perlu gembar-gembor, ya. Kita manusia yang serba kurang waras lah, kurang adil, kurang perasaan, kemudian kurang mikir, kurang ajar, dan juga kurang kasih, kurang kerjaan. Ya, seolah-olah kita bisa membela Tuhan dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada orang-orang gegabah. Tuhan tidak perlu dibela, sebab dia adalah Tuhan sendiri. Kitalah yang perlu dibela, sebab dia adil dan jaya. Seharusnya juga ini terjadi pada kita dengan roh yang sama. Kita marah, tetapi bukan terhadap pasangan hidup kita, bukan terhadap anak-anak yang hanya sekedar kelakuan,
Mereka tidak sesuai dengan selera kita, tidak mentaati perintah kita. Tetapi kita terarah kepada ketidakadilan dan ketidakbenaran yang membuat Tuhan itu marah. Kemarahan yang kita kuasai adalah akibat hubungan kita yang intim dengan Roh Tuhan, dan mengalir keluar dari tahta Allah sendiri. Hari ini, saudaraku yang kasih, marilah kita melatih jiwa dan pemikiran kita. Ya, pilih dan pisahkan kemarahan mana yang cuma sekedar memuaskan angkara murka, dan ataukah itu digerakkan oleh Roh Kudus, yaitu membenci dosa, tetapi kita tetap memperhatikan orang yang berdosa untuk memimpin mereka masuk ke dalam kebenaran. Jikalau Anda berhasil menguasai diri dalam perkara marah ini, maka orang-orang di sekitar Anda akan melihat role model ilahi dalam rumah mereka. Anak-anak Anda yang di rumah akan terlatih untuk tidak marah ngawur, yang hanya mendatangkan malapetaka bagi orang lain dan diri sendiri. Mereka akan berhasil menjadi orang yang memiliki emosi yang kuat dan stabil. Tetaplah indah, saudara yang kasih, sebab hidup itu indah dan Roh Tuhan ada di dalam Anda. Janganlah marah-marah terus. Kontrol apa yang Anda bisa kontrol. Emosi Anda. Sebelum semuanya itu terlepas liar menguasai Anda sepanjang kehidupan dan merusak kehidupan orang lain. Ya, membuat noda, memberikan noda di dalam kehidupan orang lain. Sekali lagi, Roh Tuhan ada di dalam diri Anda. Ada roh penguasaan diri. Jangan suka marah-marah. Tuhan memberkati Anda. Stay beautiful.